Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk presentasi dan saling sharing ya kegiatan di kantor kita sekaligus penguatan budaya organisasi yang terus-menerus akan kita lakukan. Saya lihat ini suatu PJJ yang berbeda dari yang biasanya. Yang saya lihat kalau PJJ pada umumnya lebih banyak secara teoritis saja, tapi ini justru banyak sekali manfaat yang didapat, baik itu saya sendiri sebagai kepala kantor maupun bagi kantor sendiri. Ini banyak hal-hal praktis dan yang bisa diaplikasikan di kantor dan membawa implikasi dan manfaat yang positif bagi kantor. Itu komentar saya yang pertama ya. Sini yang menjadi pertanyaan selalu bagi kita adalah mengapa sih perlu penguatan budaya organisasi, dan mungkin ini pertanyaan yang awal yang pernah tercermin di dalam setiap awal-awal kita melakukan PJJ. Nah, untuk dapat menceritakan dari semua cerita yang kami akan ceritakan, saya mencoba dengan ilustrasi, yaitu ilustrasi petani kebun anggur. Nah, petani kebun anggur ini adalah DJBC, tempat kita bernaung. Bisa juga ini Kementerian Keuangan, tempat kita juga bernaung, yang telah memberikan yang terbaik ya kepada kita maupun kepada negara ini. Nah, pada saat kita masuk ke DJBC, tentu ada proses-proses pemilihan bibit. Bibit-bibit inilah yang akan disemai, bibit-bibit ini akan dididik, bibit-bibit ini ditanamkan nilai-nilai yang baik, culture organization ditanam di setiap awal permulaan kita masuk ke DJBC. Kemudian wadah sudah disiapkan oleh petani dengan memberikan pupuk, dengan memberikan nutrisi-nutrisi yang bagus, dengan harapan ke depannya nanti menghasilkan buah yang bagus dan lebat pula gitu. Kemudian setelah semuanya sudah siap, itu bibit-bibit ditanamkan. Kita sudah masuk ke dunia kerja, kita sudah ditanamkan ke dalam semua kantor-kantor untuk memberikan yang terbaik. Nah, pada saat penanaman perlu juga perawatan. Itu juga di budaya organisasi itu juga terus dilakukan, tidak hanya lagi penanaman, tetapi sudah melihat apa yang kurang, apa sisi-sisi yang perlu ditambah dari hal budaya organisasi. Kemudian ditambahkan pupuk lagi, diberikan pupuk-pupuk yang lebih berkualitas, agar setelah dia semakin berbunga, hal-hal baik itu sudah benar-benar sudah diharapkan. Karena bibit-bibit itu sudah mulai menunjukkan suatu cikal bakal yang baik. Nah, pada usia sekitar 10 bulan, itu sebenarnya buah anggur sudah kelihatan. Tapi bukan saatnya panen, belum. Kenapa? Karena petani, DJBC, ya di sini, tetap ingin menghasilkan yang lebih baik lagi. Nah, di dalam pohon anggur itu sendiri terdapat ranting-ranting yang tidak berbuah, terdapat dahan-dahan yang tidak berbuah yang nanti akan mengganjal terhadap ranting-ranting lain untuk berbuah lebih lebat. Nah, jika ranting-ranting itu sudah tidak bisa menghasilkan, maka dilakukan pembersihan, pemotongan. Nah, kita juga begitu pada saat teman-teman tidak menghasilkan buah, ya dari direktorat akan mengambilkan tindakan-tindakan yang lebih keras supaya hasil yang diinginkan lebih tercapai. Nah, pada saat ini nanti buah-buah itu akan menghasilkan buah yang baik, buah yang siap dipetik, dan buah yang bisa ditonjolkan, yang akan bisa memuaskan pada DJBC maupun Kementerian Keuangan sendiri. Sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwa ini merupakan bukan proyek one man show, bukan proyek hanya seksi KIP, bukan proyek sebagai siswa saja, tapi merupakan untuk sama-sama semuanya, namanya teamwork. Yang kedua, inovasi dilaksanakan telah berjalan sampai sekarang, meskipun hasilnya belum disampaikan kepada saya, tapi sudah dijalan sama anggota tim. Yang ketiganya inisiatif bergabung dalam tim. Ketika kami melakukan rapat pertama, izin Pak Eka waktu itu setelah kita Zoom meeting dalam rangka kick off, kita melaksanakan ada dua orang pegawai dan satu orang fungsional dengan inisiatifnya sendiri ingin bergabung dengan tim ini. Dari situ lagi saya melihat berarti udah ada inisiatif, udah ada kolektif jiwa yang sesuai dengan sikap dasar ini, udah mulai nempel kepada pegawai. Meskipun belum semuanya, karena saya tidak mungkin membuat ini anggotanya seluruh kantor, jadinya perwakilan saja seperti yang saya sampaikan. Dan ini juga yang mengilhami kami untuk melaksanakan kegiatan internalisasi dalam bentuk santai dengan tema bincang dengan mantan. Mantannya ya si pegawai itu yang udah di Bea Cukai Langsa namun pindah ke kantor besar. Ada percakapan yang menarik menurut saya dan agak sedikit menggelitik mungkin pada saat itu yang disampaikan oleh teman kami yang pindah ke kantor besar tersebut. Secara garis besar tuh seperti inilah percakapannya pada waktu itu. Jadi kau tuh tidak bisa main-main. Kantorku yang sekarang ini ketat. Kau tidak bisa main-main seperti di Bea Cukai Langsa. Kau tidak bisa datang ke kantor ini cuma duduk, diam, nunggu kerjaan, ngopi, ngerokok. Kau nggak akan dipakai. Kau akan dibuang dari sini. Mungkin pada saat itu ketawa, tapi saya, wah benar juga nih, bagus menurut saya. Ini bisa membantu saya dalam mengingatkan pegawai dan dengan mudah bahkan. Harapan saya malah ada nanti pembicaraan yang jauh lebih membangkitkan lagi teman-teman untuk memotivasi mereka. Seperti ini contohnya. Kau tahu si Bambang?
Itu yang jalannya miring. Sekarang dia hebat. Dia bisa mengedit foto. Dia pintar membuat website. Dia pintar nyanyi, jago niup suling, bisa baca puisi, jago lari, pintar main sepak bola. Sekarang dia mau dipromosiin sama atasan langsung. Mungkin ketawa teman-teman pada waktu itu. Saya yakin ketawa, seperti yang kemarin itu ketawa kita sama. Tapi dalam hatinya saya yakin, iya ya, nggak bisa saya kayak gini aja. Mau sampai kapan saya kayak gini? Oke, fine, saya akui itu be honest. Bea cukai Langsa literally kantor yang sepi. Ya, berdebat tidak terbantahkan. Which is good buat saya, fine. Karena apa? Teman-teman punya banyak waktu luang untuk mengeksplor, menggali potensinya yang positif untuk menunjang kinerjanya atau dirinya menjadi lebih baik lagi dalam kaitannya positif. Di samping melakukan koordinasi ke lapangan, saya juga memikirkan bagaimana menyadarkan masyarakat. Nah, yang pertama itu saya melakukan sosialisasi ke SMA Negeri 1 Kota Tanjung Balai. Itu kita bicara tentang visi misi kita, tusi kita bicara tentang bahaya penyelundupan itu. Bahkan anak-anak itu sangat kritis. Sampai ada pertanyaan waktu itu dari anak-anak SMA itu, Bu, kalau memang balpres dilarang, kenapa orang ibu nggak nangkap itu yang di TPO? Nah, gitu. Nah, itu sangat kritis mereka. Nah, ini pandangan anak-anak SMA. Jadi harapan kita dari anak-anak SMA ini akan menjadi duta ke masyarakat, menyampaikan loh, jangan jualan, jangan ya gitu, ke orang tuanya masing-masing mungkin gitu ya, ke temannya masing, bahkan untuk tidak membeli, jadi tidak mendukung adanya penjualan barang-barang bekas seperti itu. Bilang, Bu, kalau boleh kami diajak kunjungan untuk ikut ngelihat kegiatan orang ibu di kantor gitu. Nah, itu mungkin nanti kita programkan di jangka panjang, seperti di jangka panjang atau menengah, Coach. Kita juga menyebarluaskan ini, tak lupa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita coba demokan. Apakah sudah ya, dengan? Yes. Baik, izin langsung ke pertanyaan pertama saja, dan izin sudah berapa lama sih Pak Agung ini berkarir di DJBJ? Mungkin juga bisa diceritakan pengalaman-pengalaman yang paling berkesan selama bertugas di Dindan. Baik, terima kasih Mas Rizal. Waduh, ini luar biasa. Ini pertama kali saya mengikuti diajak podcast ini sama Pak Jarod tadi setelah kita mendengar kira-kira seperti itu ya. Pak Jarod yang jadi luar biasa. Kalau bahasa saya adalah luar biasa semangat dan menggebu-gebu. Nah, ini waktu saya sampaikan kegiatan menembak ini akan memberikan dampak korsa dan loyal yang baik nih. Nah, kepala kantor sangat setuju. Ayo kita nembak gitu. Dan seluruh pegawai nggak boleh enggak. Jadi waktu itu kita melakukan latihan menembak, kita rancangkan, kita koordinasi dengan Yonif dan mereka setuju. Dan di lapangan itu kita terjalin keakraban juga dengan teman-teman tentara-tentara yang di lapangan, Yonif yang di lapangan. Nah, ini bukan hanya dengan Angkatan Darat, mungkin kita perlu juga dengan Angkatan Laut. Nah, kita juga akan merancangkan kegiatan menembak di laut dengan target yang bergerak seperti itu, dengan Angkatan Laut, mungkin nanti juga dengan polisi, kepolisian. Jadi diharapkan tidak hanya koordinasi lisan kepala kantor, tapi dari semua pegawai kita bisa memiliki hubungan baik dengan teman-teman di APH lainnya. Seperti itu, Coach.